Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setelah semua umat manusia dibinasakan karena kejadian di hari kiamat nanti, maka setelah itu pula manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan. Itulah hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Quran Surat At-Taghabun ayat 9. Kelak pada hari kiamat terdapat orang-orang yang akan dipermalukan saat berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, siapa sajakah orang yang akan dipermalukan oleh Allah kelak di hari kiamat? Berikut adalah penjelasannya. Orang yang sengsara adalah mereka yang dihinakan atau dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penduduk bumi dan langit pun akan membicarakan orang tersebut dengan kejelekan. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Hajj ayat 18. Berikut orang-orang yang akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. 1. Pelaku maksiat. Mereka yang akan dipermalukan ketika hari kiamat adalah mereka yang gemar bermaksiat selama hidupnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan manusia dalam Al-Quran. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu lebih banyak dan mereka lebih hebat kekuatannya serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Quran Surat Al-Ghafir ayat 82. Al-Mu'tamar bin Sulaiman berkata, sesungguhnya seseorang yang melakukan dosa secara rahasia, maka pada pagi harinya akan ditimpakan kehinaan. 2. Orang yang menentang ajaran Islam. Sahabat Nabi Umar bin Khattab berkata, kita dimuliakan Allah dengan Islam, dan barang siapa yang mencari kemuliaan selain Islam maka dia akan dihinakan. Ibnu Abdil Bir dalam kitab Al-Mujalajah wa Jamahaitur. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 125. 3. Orang yang menolak kebenaran karena kesombongan. Selanjutnya, orang yang akan dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat adalah orang yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah di dunia, yaitu para nabi dan rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah mendustakan rasul-rasul sebelum mereka itu kaum Nuh. Ada Fir'aun yang mempunyai tentara yang banyak dan Samud, kaum Lut dan penduduk Allah. Mereka itu golongan-golongan yang bersekutu atau menentang rasul-rasul. Semua mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan rasul-rasul. Maka pastilah bagi mereka azabku. Quran Surat Shad ayat 12-14. Sahabat yang beriman, itulah 3 golongan orang-orang yang dipermalukan oleh Allah kelak di hari kiamat. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kelak pada hari kiamat akan ada yang namanya Yaumil Hisab, yaitu hari di mana seluruh umat manusia dari Nabi Adam hingga manusia terakhir akan dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang ia lakukan selama hidup di dunia. Pengadilan Allah itu sangat adil, bahkan kejahatan sekecil apapun akan dibalas dengan setimpal. Nanti pada Yaumul Hisab, orang-orang akan dihisab dengan perhitungan yang sangat cepat. Menurut hadis sahih riwayat Imam Muslim, nanti akan ada 3 golongan orang yang akan mendapat jatah hisab pertama, dan mereka juga pertama kali dilemparkan ke dalam neraka.
Siapakah mereka? 1. Orang yang berjihad bukan karena agama. Orang yang pertama kali dihisab adalah orang yang mati ketika berperang di jalan Allah. Namun sebenarnya orang tersebut tidak bersungguh-sungguh dalam berjuang membela agama Allah, melainkan hanya ingin dikatakan sebagai orang yang gagah, pemberani, dan lain sebagainya. Kelak orang ini akan diperlihatkan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan setelah itu Allah bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu?" Lalu orang tersebut menjawab, "Aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid." Namun Allah Maha mengetahui, sehingga dia berfirman, "Engkau dusta, engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu." Lalu diperintahkanlah malaikat oleh Allah untuk menyeret orang itu dan melemparkannya ke dalam neraka. Berikut bunyi hadis tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia. Lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, 'Amal apakah yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?' Ia menjawab, 'Aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid.' Allah berfirman, 'Engkau dusta, engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu.' Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya tertelungkup lalu dilemparkannya ke dalam neraka. 2. Orang yang berilmu dan pembaca Al-Quran. Selain itu, orang yang berilmu dan orang yang membaca Al-Quran juga adalah orang yang pertama kali mendapatkan hisab dan pertama kali masuk neraka. Namun yang dimaksud di sini adalah orang yang berilmu tersebut berharap agar ia disebut sebagai seorang yang alim, pintar, dan sebagainya. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dan berharap dirinya dapat disebut sebagai qori dan hafiz. Melanjutkan hadis tadi, Rasulullah SAW bersabda, "Berikutnya orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepada kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakan, 'Amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu?' Ia menjawab, 'Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau.' Allah berfirman, 'Engkau dusta, engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qori atau pembaca Al-Quran yang baik dan hafiz. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu.' Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Oleh karena itu, janganlah pernah mengharapkan pujian dari orang lain atas kemampuan yang kita miliki, sehingga memunculkan sifat sombong dalam diri dan membuat pahala yang kita dapatkan hilang karena hal itu. 3. Orang yang bersedekah tapi mengharapkan pujian. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang Allah berikan karunia berupa harta benda dan kekayaan. Kemudian dia menggunakan harta tersebut di jalan Allah untuk kebaikan seperti bersedekah, membantu fakir miskin, dan lain sebagainya. Tapi ia melakukannya hanya karena ingin dianggap sebagai orang yang murah hati. Maka Allah akan langsung melemparkannya ke dalam neraka dan orang-orang seperti itu termasuk dalam golongan ahli neraka. Sabda Rasulullah SAW melanjutkan hadis tadi. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya dan mengakuinya. Allah bertanya, "Apa yang kau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" Dia menjawab, "Aku tidak pernah meninggalkan sodako dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau." Allah berkata, "Engkau dusta, engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan atau murah hati. Dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu." Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, itulah 3 golongan orang yang akan pertama kali dihisab dan golongan pertama pula yang masuk neraka. Oleh karena itu,
maka hendaknya kita melakukan ibadah niatkan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala agar tidak termasuk dalam golongan-golongan orang-orang tersebut. Semoga video ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah